Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Politik Hukum Pidana Universitas Lampung dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Hari ini kami akan membawa materi mengenai yang pertama, analisis Pancasila sebagai resite dan filter pembaruan hukum pidana serta penerapannya dalam politik hukum pidana. Dan yang kedua, analisis landasan hukum pembaruan hukum pidana serta penerapannya dalam politik hukum pidana. Kelompok kami beranggotakan saya, Christine Verena, NPM 19120113117, Dan saya Riani Diana Uli Lumban Tobing, NPM 1912011102. Saya Yosepa Angelin Claudia, NPM 1912011081. Dan saya Rohani Sianturi, NPM 1912011007. Pada pembahasan pertama kali ini akan dibahas mengenai Pancasila sebagai resite dan filter pembaruan hukum pidana serta penerapannya dalam politik hukum pidana. Materi ini akan disampaikan pertama kali oleh saya. Selamat menyaksikan. Pancasila merupakan gagasan yang lahir atas kesepakatan bersama para founding fathers bangsa Indonesia yang benar-benar digali dari nilai-nilai yang ada pada bangsa ini dan cita kehidupan berbangsa yang majemuk, serta dapat mengikuti perkembangan dunia. Pancasila digagas untuk menjadi pedoman dalam bernegara atau sering kita kenal dengan ideologi berbangsa. Dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah disebutkan bahwasannya Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Hal ini dapat dimaknai bahwasannya Pancasila harus hidup dan bernyawa dalam setiap peraturan yang lahir di negara ini. Hadirnya Pancasila yang merupakan segala sumber hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar menjadi pedoman, batu uji, pemandu, dan alat mengatakan bahwa apabila kita menempatkan hukum sebagai jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat mewujudkan cita-cita dimaksud, dan politik hukum yang bagaimana dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki. Pancasila dalam eksistensi negara hukum memiliki kualitas sebagai cita hukum, yakni ius constituendum, atau hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan, yang diarahkan agar menjadi ius constitutum, atau hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang telah ditetapkan. Cita hukum tersebut, menurut Rudolf Schaffner, merupakan konstruksi berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Peran Pancasila sebagai cita hukum juga harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Mahfud MD, Pancasila sebagai cita hukum ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan kemana hukum dan penegakannya akan dibawa, tetapi sekaligus nilai aksiologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya. Sebagai cita hukum tersebut, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu, hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Riani. Ya, selanjutnya, berdasarkan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm, yang intinya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Maka, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu cita hukum atau recite yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang komando atau let's start bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Suatu cita hukum memberikan manfaat karena dengan cita hukum
maka kita dapat menguji hukum positif yang berlaku. Melalui cita hukum, kita dapat mengarahkan hukum positif ke arah suatu keadilan bahkan dengan suatu sanksi. Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan, suatu piranti yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga negara maupun negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara Pancasila. Dalam hubungan ini, agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaruan hukum, yaitu sebagai suatu cita hukum, yang menurut Notonegoro berkedudukan sebagai stat fundamental norm dalam negara Indonesia. Lebih lanjut, dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa seyoyaknya pembaruan hukum pidana nasional dilatar belakangi dan berdasar pada ide-ide dasar atau basic ideas Pancasila. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pancasila tergantung keseimbangan nilai antara lain nilai ketuhanan atau moral religius, kemanusiaan atau humanistik, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, perlu menggali hukum agama dan hukum adat sebagai dasar motivasi, inspirasi, bahkan untuk dasar mengevaluasi hukum yang sedang berlaku. Melakukan pembaruan hukum pidana berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tercapai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang demokratik, keadilan yang nasionalistik, serta berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila yang terwujudkan dalam kategori 5 macam keadilan tersebut merupakan wujud keadilan yang sesungguhnya atau keadilan substantif. Bukan sekedar keadilan formal saja, hal tersebut dilandasi pertimbangan bahwa hukum yang ada sekarang hanya melahirkan keadilan formal, sehingga perlu diperbarui agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Ya, baik. Saya akan melanjutkan. Kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu mengenai landasan hukum pembaruan hukum pidana serta penerapannya dalam politik hukum pidana. Nah, landasan hukum pembaruan hukum pidana itu tertuang dalam dua landasan, berdasarkan dasar hukum yang tidak tertulis dan juga berdasarkan dasar hukum yang tertulis. Nah, dasar hukum yang tidak tertulis itu juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai. Nilai itu dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah value, yang artinya atau dapat dimaksudkan sebagai pengertian dari filsafat. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya. Yang kedua ada hukum adat. Nah, hukum adat menjadi salah satu dasar dari hukum. Menurut pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan pasal 3 ayat 1 konsep KUHP baru tahun 1991 atau 1992, sehingga banyak proses peradilan dan keputusan hakim yang dipedomi oleh norma-norma hukum adat. Nah, hukum adat ini memiliki khusus kaidah-kaidah hukum adat yang menyangkut 1. Kepentingan umum, 2. Kesamaan dan kepentingan hukum dasar hukum, dan hukum positif yang tertulis yang telah ada dan yang maupun akan datang. Yang ketiga, perwujudan kaidah-kaidah moral. Yang keempat, tertib hukum yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kelima, keselarasan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bersama serta menunjang kesatuan bangsa. Nah, yang kedua itu landasan hukum yang tertulis atau dasar hukum tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan cita hukum yang tersimpulkan dalam falsafah negara.
hanya menggambarkan beberapa prinsip dalam garis besarnya saja tentang bagaimana arah dan sasaran politik hukum pidana nasional suatu bangsa. Yang kedua ada ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR yang mengandung political will bangsa Indonesia yang termasuk pedoman untuk menyusun politik hukum pidana nasional seperti yang tercantum dalam TAP MPR tentang GBHN. Yang terakhir ada peraturan perundang-undangan pidana. Adapun cakupan perundang-undangan pidana sebagai dasar politik hukum pidana mencakup yang pertama politik hukum pidana material atau hukum pidana substansi, yaitu hukum pidana yang berisikan petunjuk dan uraian tentang tindak pidana atau delik. Peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang-orang yang dapat dipidana, dan aturan-aturan tentang pemidanaan serta pengaturan tentang kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Selanjutnya itu ada hukum pidana formal, yaitu hukum acara pidana atau yang kita sebut juga dengan KUHP, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang cara bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pidana material. Jadi hukum pidana material itu ada KUHP dan sedangkan hukum pidana formal atau formil itu adalah KUHP. Yang terakhir yaitu hukum pelaksanaan pidana, yaitu peraturan hukum tentang mekanisme pelaksanaan pidana dan organisasi lembaga-lembaga pelaksanaan dari pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rohani. Selanjutnya, keputusan hakim atau jurisprudensi. Karena politik hukum pidana membentuk penegakan hukum pidana yang mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Maka keputusan hakim sebagai dasar hukum utama atau karena eksekusi berdasarkan pada keputusan hakim pelaksanaan. Eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum politik pidana. Selanjutnya, ada doktrin. Doktrin adalah ajaran para sarjana ahli hukum yang lebih banyak mengandalkan teori hukum untuk berusaha menyadari masyarakat tentang kebenaran suatu doktrin. Karena sifatnya ilmiah, tentunya banyak pula yang tidak sesuai dengan praktik dan pola dasar hukum positif. Namun, tidak sedikit pula yang mengandung ajaran hukum sebagai politik hukum. Selanjutnya ada instrumen internasional. Politik hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum pidana. Syarat dengan masalah HAM. Jelas tidak akan mampu mencapai tujuannya jika hanya mendasarkan diri pada nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal. Adapun tujuan pemidanaan yaitu mengemban fungsi pendukung dan fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat atau social defense dan social welfare yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Sikap memidana aparat penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti di persidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dengan dicantumkannya pedoman pemidanaan yang mengikat bagi keseluruhan subsistem peradilan pidana, diharapkan pemidanaan di masa yang akan datang akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupun terhadap pencapaian tujuan akhir dan sistem peradilan pidana. Urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pedoman pemidanaan lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judikal atau yudikatif bagi hakim. Dengan demikian, pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah yang menentukan di dalam penjatuhan hukuman pidana. Hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar, maka pedoman di bagian ini kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas, terarah, dan daya gunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Penutup dan saran dalam pembahasan kali ini disimpulkan bahwa politik hukum pembaruan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Politik hukum pembangunan sistem hukum nasional harus berdasarkan Pancasila sebagai pembantu dan alat vitalisasi bagi politik hukum nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Salah satu bentuk politik pembaruan hukum pidana dikenal dengan adanya konsep restoratif yang menjadi alternatif mekanisme penyelesaian masalah hukum terjadi tanpa menggunakan proses peradilan. Dengan pendekatan restoratif justice ini, penegakan hukum dari yang selama ini selalu menggunakan pendekatan restributif atau pembalasan, semata-mata akan bergeser menjadi penegakan restoratif atau pemulihan. Konsep restoratif justice ini dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap atau permanen dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang akan datang. Selanjutnya oleh teman saya, Rohani. Hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963 dengan disusunnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut RUU KUHP. Namun sampai saat ini pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dimana merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Demikianlah presentasi materi yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih.